Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Ridho Fatwa akan mempresentasikan tentang dampak COVID-19 terhadap perekonomian pada negara Palestina. Pada presentasi kali ini, ada beberapa pembahasan yang akan dibahas pada slide-slide selanjutnya, yaitu profil tentang negara Palestina dan COVID-19 dan bagaimana penanganannya, lalu bagaimana kondisi perekonomian Palestina saat ini, dan dampak COVID-19 terhadap perekonomian Palestina. Profil negara Palestina. Negara Palestina mempunyai ibu kota yaitu Yerusalem Timur atau Ramallah sebagai pusat pemerintahannya. Secara geografis, Palestina terletak pada posisi di antara garis 29.030 dan 33.015 lintang utara dan antara garis 34.015 dan 35.040 pada bujur timur. Luas negara Palestina saat ini sekitar 27.009 km persegi atau sekitar 10.429 mil persegi. Adapun batas-batas negara sebelah utara yaitu dengan negara Suriah dan Lebanon, di sebelah timurnya ada Yordan, sebelah barat ada Mesir. Palestina saat ini menggunakan dua mata uang, yaitu NIS atau New Israel Shekel atau dinar Yordan. Sistem pemerintahan yang dianut oleh negara Palestina yaitu Republik Parlementer, dengan kepala pemerintahan yaitu Presiden Mahmud Abbas. Ia bertempat di tepi barat dengan ibu kota Ramallah, dan juga di sebelahnya pemerintahan Gaza atau Gaza Strip yang dipimpin oleh Ismail Haniyah. Lalu, apa itu coronavirus? Menurut WHO, coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa jenis coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran pernapasan pada manusia, mulai dari batuk, pilek, hingga lebih serius, seperti MERS dan juga SARS yang sejenis dengannya. Lalu coronavirus jenis terbaru adalah COVID-19. Apa yang dimaksud dengan COVID-19? COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan kali ini. Ini merupakan virus baru dan penyakit yang sebelumnya tidak dikenal, yang terjadi di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019 yang lalu. Kondisi terkini negara Palestina terhadap COVID-19. Secara keseluruhan, kasus COVID-19 yang terjadi di negara Palestina yaitu sebanyak 565 kasus. Di antaranya 545 pada wilayah West Bank, Yerusalem, dan 20 diantaranya berasal dari Gaza Strip ataupun jalur Gaza. Di antara konfirmasi kasus tersebut terdapat 492 orang yang dinyatakan telah sembuh dari COVID-19. Di antaranya 436 berasal dari West Bank Yerusalem dan 16 di antaranya berasal dari Gaza. Di antara kasus tersebut hanya 4 orang kasus yang kematian pada negara Palestina. Jika kita lihat pada konfirmasi kumulatif, COVID-19 pertama kali terjadi di Palestina pada tanggal 23 Maret 2019, yaitu yang terinfeksi pada 2 orang warga negara Palestina yang berasal dari Gaza. Yang 2 orang tersebut baru saja berpergian dari Pakistan, dan diduga COVID-19 tersebut berasal dari Pakistan. Secara geografis, mayoritas COVID-19 kebanyakan berasal dari Yerusalem, yaitu pada East Jerusalem sebanyak 179 orang dan Yerusalem sebanyak 140 orang.
Lalu ada Bethlehem 59 orang, Hebron 71 orang, Ramallah 77 orang, Jericho 4, dan lainnya. Sementara di jalur Gaza hanya 20 orang yang positif kasus COVID-19 di Gaza. Di lainnya tidak ada terdapat. Jikalau kita lihat dari konfirmasi kasus dari gender, 64% berasal dari kaum pria, sedangkan sisanya yaitu berasal dari kaum wanita. Jika dilihat dari segi umur, dari total kasus tersebut, pada umur 18 hingga 29 tahun sebanyak 114 orang, yaitu dengan umur yang terbanyak di antara umur-umur lainnya, yaitu umur 33 hingga 39 tahun, 0 hingga 17 tahun, dan paling sedikit yaitu 40 hingga 49 tahun. Apa langkah yang diambil oleh pemerintahan Palestina untuk mencegah COVID-19 tersebut? Yang pertama, sektor pariwisata sepenuhnya ditangguhkan dan semua turis diharapkan untuk meninggalkan wilayah Palestina. Yang kedua, penutupan parsial restoran dan penutupan total kafe dan klub olahraga. Lalu ada penutupan sekolah dan universitas dan penutupan semua lembaga pendidikan. Selanjutnya yaitu pengurangan signifikan dalam perdagangan luar negeri sebagai akibat dari situasi global dan tindakan yang diambil untuk memerangi virus. Membebaskan ibu yang bekerja sambil terus membayar gaji dan upah mereka. Lalu penutupan penyeberangan dan perbatasan luar negeri. Dan yang terakhir yaitu peningkatan pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan sebagai bentuk langkah untuk mencegah penyebaran pandemi tersebut. Jika kita lihat pada grafik GDP Palestina dari tahun 1994 hingga tahun 2018, GDP Palestina terus meningkat yaitu pada tahun 1994 sebanyak 2.843 miliar dolar US, hingga pada tahun 2018 terjadi kenaikan yang sangat signifikan yaitu sebanyak 14.616 miliar dolar US. Jikalau kita lihat pada GDP growth, grafiknya cenderung fluktuatif, terjadinya kenaikan dan penurunan yang signifikan. Penurunan yang terparah terjadi pada tahun 2002, yaitu sebanyak min 12,4%, dan kenaikan yang paling signifikan yaitu terjadi pada tahun 2004, yaitu sebesar 14,1%, yang terus menurun hingga tahun 2018 sebanyak 0,9%. Bagaimanakah kondisi perekonomian negara Palestina saat ini? Ekonomi Palestina beroperasi di lingkungan yang sangat berisiko dan menantang, yang selama beberapa tahun terakhir telah menyebabkan serangkaian krisis dan goncangan, baik politik maupun ekonomi. Baru-baru ini Palestina menyelesaikan krisis pendapatan dengan pihak Israel. Dampak dari guncangan ini berefek pada kinerja ekonomi makro yang tercermin dalam fluktuasi dan ketidakstabilan dari tingkat pertumbuhan, inflasi, suku bunga, dan nilai tukar. Pada tahun 2020 saat ini terjadi krisis baru, yaitu krisis COVID-19, walaupun sifatnya berbeda dengan krisis yang sebelumnya. Jenis krisis inilah yang pertama kali dialami Palestina. Oleh karena itu, banyak dampak yang terjadi pada tingkat kegiatan dan sektor ekonomi, dan juga pada ekonomi makro. Bagaimanakah dampak COVID-19 terhadap perekonomian Palestina? Mengingat perekonomian ekonomi global setelah pandemi, transaksi keuangan ekonomi Palestina dengan lembaga keuangan regional, global, dan juga pasar mencakup beberapa risiko yang potensial. Dalam konteks ini, 5 risiko potensial yang dipantau oleh Palestine Monetary Authority atau disebut dengan PMA.
yaitu investasi asing, suku bunga, nilai tukar, minyak mentah, dan arus pendapatan dan transfer dalam neraca pembayaran. Dampak COVID-19 terhadap investasi yaitu investasi institusi yang berada dalam ekonomi Palestina di luar dalam bentuk investasi asing, investasi portofolio, dan investasi lain termasuk mata uang dan deposito. Pada kuartal ketiga 2019, sekitar 7,4 miliar investasi langsung eksternal dan investasi portofolio menyumbang sekitar 23%, yang hampir seluruhnya berasal dari sektor swasta. Data menunjukkan bahwa penempatan eksternal bank yang beroperasi di Palestina menyumbang sekitar 18,9% dari total aset sistem perbankan atau 23% dari total simpanan. Dengan suku bunga global yang lebih rendah, investasi eksternal diperkirakan akan menurun karena profitabilitas aset yang lebih rendah dan peningkatan risiko kredit yang potensial. Lalu selanjutnya yaitu suku bunga. Mengingat goncangan ekonomi darurat, bank-bank sentral di negara-negara besar telah berbondong-bondong untuk memperluas kebijakan moneter. Banyak di antaranya telah menurunkan suku bunga, mengingat tingkat bunga yang lebih rendah pada dolar AS dan dinar Yordan. Bank-bank yang beroperasi di Palestina akan menderita dari penurunan suku bunga pada tahun 2020 karena kedua mata uang yang secara negatif mempengaruhi pendapatan dan tingkat keuntungan, yaitu nilai tukar. Nilai tukar mata uang berfluktuasi secara signifikan sejak memburuknya krisis virus. Berkenaan dengan situasi Palestina, nilai tukar dolar AS mulai naik terhadap sikal Israel. Selama 10 hari, penurunan mencapai 12 hingga 12,5% menjadi 3,8 shekel per USD. Penurunan ini dipengaruhi oleh pergerakan pasar modal US yang menghasilkan sejumlah besar permintaan untuk panggilan margin bagi banyak investor Israel, terutama bank dan lembaga keuangan yang meningkatkan permintaan dolar terhadap sikal secara. Lalu harga minyak dan makanan. Harga minyak turun secara signifikan di bulan Maret, dan penurunan ini juga diperkirakan akan mempengaruhi harga komoditas makanan pokok dan bahan mentah lainnya karena mengingat lemahnya permintaan global dalam beberapa bulan yang mendatang. Namun, sebagian analis cenderung menurunkan perkiraan harga minyak karena berpikir penurunan berlanjut selama kuartal kedua dengan harga yang diharapkan mulai dari 20 USD hingga 37 USD per barel, dan diperkirakan harga akan kembali naik selama paruh kedua karena harga barang diimpor Palestina diperkirakan akan turun yang akan mengurangi tingkat inflasi domestik. Lalu aliran pendapatan dan transfer eksternal. Upah rata-rata harian untuk para pekerja sekitar 250 shekel. Kami berasumsi bahwa pekerja pemukiman berhenti memasuki tempat kerja mereka, sehingga kerugian yang diharapkan adalah sebesar 5,9 juta shekel. Dalam hal ini, transfer ke sektor pemerintah dalam bentuk bantuan eksternal diharapkan akan meningkat dalam krisis saat ini, dan dukungan yang diberikan oleh lembaga-lembaga internasional kepada negara-negara yang terkena dampak. Namun, transfer sektor swasta yang sebagian besar berasal dari Palestina yang tinggal di luar negeri dan rata-rata USD dan rata-rata 16 miliar USD per dolar diperkirakan akan menurun karena pendapatan mereka menurun karena kehilangan pekerjaan jika krisis ini bertahan dalam waktu yang lama. Lalu minta sektor perbankan untuk memberikan kontribusi banyak untuk meringankan krisis melalui dana darurat yang direncanakan. Hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Mohon kritik dan sarannya agar ke depan menjadi lebih baik lagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.